Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran ketiga. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kerja bakti membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah, dan mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Pernahkah kamu melihat peristiwa tersebut? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Dan mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Masyarakat melakukan berbagai kegiatan tersebut, salah satunya untuk menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar warga masyarakat. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan beragam. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia
yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Contohnya, terdapat pada teks berikut. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong, yaitu sekitar tahun 1480 sampai 1550. Saat itu, Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gelgel. Hingga kini, masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti salat Jumat atau tarawih dan kebaktian Minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Coba kamu perhatikan dua orang yang sedang menjaga umat Muslim sedang beribadah. Polisi adat Bali yang dinamakan pecalang ikut membantu masyarakat Muslim untuk menjalankan sholat tarawih di salah satu masjid di Bali. Masyarakat Muslim di Bali kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari daerah di luar Bali, misal dari Jawa, Makassar, atau Sumbawa, yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Masyarakat beragama Hindu pada saat memulai hari, mereka berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan. Ayeuna urang titenan teks kawih. Judulna Priangan. Tuh di langit warna-warni katumbiri. Endah duh endah matak asri nu ningali. Tuh di gunung keur sempur sariak layung. Endah duh endah priangan lemah nu endah. Di lamping pasir nu subur di lembur singkur.
patani jongjong, tatanen ngawelah sawah. Parahu maju duh maju jeung lambak udag-udagan. Pamayang ngangkleng di laut angkleng-angklengan. Ayeuna urang diajar ngaran waktu. Dina teks kawih priangan aya kecap Sariak Layung. Sariak Layung kaasup ngaran waktu dina basa Sunda. Dihandap ditataan sababaraha ngaran waktu dina sapoe sapeuting dumasar kana kajadian alam. Wanci tumorek kira-kira tabuh satengah hiji peuting. Wanci keur meujeuhna sare tibra. Wanci janari kira-kira tabuh 4 subuh. Wanci balebat kira-kira tabuh 5 subuh. Atau udat-udat belah wetan waktu rek pajar. Wanci carancang tihang kira-kira tabuh satengah genep isuk-isuk. Kira-kira liwat pajar tetenjoan remeng-remeng keneh. Wanci murag ciibun atau meletek sarangenge kira-kira tabuh 7 isuk-isuk. Wanci haneut moyan kira-kira tabuh 8 isuk-isuk. Wanci manceran atau tengah poe kira-kira tabuh 12 berang, di mana panon poe aya di luhur embun-embunan. Panon poe keur meujeuhna mancer. Wanci lingsir ngulon kira-kira tabuh 14 berang. Waktu panon poe ngeser ka kulon. Wanci Sariak Layung kira-kira tabuh 17 nepi ka 18 atawa waktu layung di langit katenjo beureum. Wanci sareupna atawa harieum beungeut kira-kira tabuh 18 leuwih 30. Waktu geus mimiti poek. Wanci sareureeh budak kira-kira tabuh 20 hiji, di mana waktu barudak leutik mangsana sare. Wanci tengah peuting kira-kira tabuh 24. Sekarang kita akan belajar mencari jarak sebenarnya. Perhatikan gambar berikut. Stand pameran kelas 5 pada denah berukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Gambar tersebut menggunakan skala 1:100. Dapatkah kamu membuat garis pembatas sesuai ukuran yang diminta? Sebuah gambar yang dilengkapi dengan skala akan dapat menentukan ukuran sebenarnya. Skala suatu gambar menentukan besar atau kecilnya gambar. Dari gambar tersebut, kita akan cari ukuran yang sebenarnya. Di sini, perbandingan antara ukuran stand gambar dengan ukuran stand sebenarnya yaitu 1:100. Untuk mencari panjang sebenarnya yaitu 4 dibagi 1/100 sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400. Jadi, panjang stand sebenarnya adalah 400 cm atau 4 meter. Sedangkan untuk mencari lebar, yaitu 3 dibagi 100 sama dengan 3 dikali 100 sama dengan 300. Jadi, lebar stand sebenarnya adalah 300 cm atau 3 meter. Untuk mencari ukuran sebenarnya, kita gunakan rumus ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada peta dibagi skala. Contoh, sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti berikut. Di sini, panjangnya 5 cm dan lebarnya 4 cm. Dengan skala 1:400. Tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya. Lalu,
kita akan cari luas taman tersebut. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis terlebih dahulu skalanya, di mana skalanya adalah 1/400 atau 1/400. Panjang taman pada gambar 5 cm. Kita tulis panjang taman sama dengan panjang denah dibagi skala. Lalu kita substitusikan 5 dibagi 1/400 sama dengan 5 dikali 400. Hasilnya 2000. Jadi, panjang taman sebenarnya 2000 cm atau 20 meter. Lebar taman pada gambar 4 cm. Lebar taman sama dengan lebar denah dibagi skala. Kita substitusikan 4 dibagi 1/400 sama dengan 4 dikali 400. Hasilnya 1600. Jadi, lebar taman sebenarnya 1600 cm atau 16 meter. Panjang taman sebenarnya adalah 20 meter, sedangkan lebar taman sebenarnya adalah 16 meter. Di sini kita akan cari luas taman tersebut. Luas taman sama dengan panjang dikali lebar, yang mana 20 dikali 16 hasilnya adalah 320. Jadi, luas taman tersebut adalah 320 meter persegi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.